ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang masih meliputi langkah kaki kita dan ayunan tangan kita dengan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat bersua kembali tentunya di majelis yang sama-sama kita rindukan, yaitu majelis al-ilm, satu perkumpulan yang menjadi penerang kelak di alam barzakh dan di hari kiamat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menambah minat kita untuk belajar ilmu syar'i. Semoga Allah Jalla wa Ala melindungi kita semua daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberkahi sisa-sisa usia kita, memberkahi keturunan dan harta kita. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada Rasul kita yang mulia dan Nabi kita tercinta Muhammad ibn Abdullah alaihi afdalus salati wa atammu taslim. Dengan taufik dan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan masih menyambung pembahasan di bab yang ke-11, yaitu bab al-mujahadah, kesungguhan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memacu diri kita untuk beribadah dan jangan dikalahkan oleh waktu. Jangan kita menjadi orang yang usia orang tersebut tua tetapi amalannya masih muda. Kalau bisa dibalik, usianya muda, amalannya tua dalam tanda petik banyak. Nabi SAW melalui hadis-hadis yang kita bacakan dari kitab Riyadhus Shalihin ini jelas sekali menyuluhkan bagaimana caranya mengelola usia kita yang sedikit dan sebentar ini bisa memproduksi amal soleh yang banyak. Dari mulai diajarkannya kita membaca doa saat kita keluar rumah, kemudian apa yang kita lakukan di dunia kerja, antara lain adalah amanah, kemudian profesional, kemudian jujur dan lain sebagainya yang sudah kita pelajari dari hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga itu membawa kesimpulan bahwa tidak satu helahan nafas kita kecuali melahirkan sebuah pahala atau melahirkan beberapa pahala. Ini yang harus kita tuju dalam kehidupan ini. Oleh karenanya para ulama mengatakan keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah dibentangkannya kepada mereka amalan-amalan soleh yang banyak pahalanya, yang besar pahalanya. Beberapa waktu lagi atau beberapa hari lagi kita masuk dengan izin Allah Azza wa Jalla kepada 10 pertama Dzulhijjah. Di sana Allah Jalla wa Ala sedang membagi-bagi diskon besar-besaran, perlipat gandaan pahala yang luar biasa, ya, yang harus kita manfaatkan. Intinya teman-teman hafizakumullah, sekali lagi kita ingin katakan
bahwa para ulama mengatakan istimewa umat Muhammad SAW ini diberikan kepada mereka amalan kecil tapi pahalanya besar. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, memang usia mereka panjang, relatif panjang dibandingkan usianya umat Nabi Muhammad SAW secara perorangan. Ada yang sampai ratusan bahkan ribuan tahun usia umat-umat terdahulu. Tetapi amal soleh mereka tidak seperti pahalanya amal soleh yang dikerjakan oleh umat Muhammad SAW, terlebih lagi di akhir zaman, yang pahala amal soleh di akhir zaman tersebut menyamai pahala 50 orang sahabat Nabi SAW. Kita tidak memastikan bahwa kitalah orang yang berada di akhir zaman tersebut, tapi indikasi-indikasinya mengarah ke sana. Salah satunya tersebarnya perzinahan, tersebarnya transaksi-transaksi riba, dan banyak lagi tanda-tanda akhir zaman yang kalau kita perhatikan, kita cermati dengan seksama bahwa mayoritas tanda itu telah ada di zaman kita sekarang ini. Oleh karenanya tidak mudah untuk hidup di zaman sekarang. Dibentangkannya dunia, mudah sekali untuk mendapatkan dunia, tidak seperti di zaman dulu dan seterusnya. Banyak aral-aral yang melintang di sana dan di sini untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita perlu bermujahadah. Kita perlu menguatkan diri kita, memompa semangat kita dan mencari faktor-faktor yang dapat mengobarkan semangat beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman yang sangat penuh dengan fitnah, asyubhat dan syahwat seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Teman-teman hafizakumullah, kita lanjutkan kepada hadis yang ke 103 ya, pada kitab terjemahan yang ada di tengah-tengah antum. Seperti biasa, kita minta kesediaan salah seorang di antara antum untuk membacanya. Fadhal. Hadis yang ke-7 juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Sebentar. Entah saya yang lupa atau sudah diberitahu bahwa etika ketika membaca kitab para ulama ya, dimulai dengan pertama dengan basmalah, kemudian muqaddimah, lalu amma ba'du qala al-muallif, berkata sang penulis rahimahullah atau hafizahullah ketika dia masih hidup. Ini mungkin terlewat di awal-awal ya, rasanya pernah menyampaikan tapi mungkin bukan di tempat ini. Tidak ada masalah ya, kita ulang. Jadi berikan muqaddimah dulu, kemudian amma ba'd, lalu qala al-muallifu rahimahullah, karena al-Imam An-Nawawi sudah wafat. Bisa dicoba akhuna Rafael, tafadhal. Amma ba'd, qala al-muallif rahimahullah. Amma ba'd, qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Hadis yang ke-7 juga dari beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannah bil makari." Neraka itu dipagari dengan kesenangan-kesenangan, sedangkan surga dipagari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Muttafaq alaih. Lanjut. Dalam riwayat Muslim tertulis hufat, yang berarti dikelilingi, sebagai ganti hujibat yang dipagari, dan keduanya semakna. Maksudnya antara seorang dengan neraka atau surga itu terdapat penghalang. Maka apabila dia mengerjakan penghalang tersebut, maka dia akan masuk ke dalamnya. Iya.
Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini hadis dari Nabi kita As-Sadiqul Masduq, seorang manusia yang paling terjujur dan terbenar ucapannya. Sangat jelas sekali kita dengarkan tadi dan sangat lengkap teks Arab berikut terjemahannya, di mana ini sebuah berita yang sangat real sekali dari Nabi SAW, bahwa neraka itu dipagari dengan kesenangan-kesenangan. Artinya kalau kita terbuai dengan syahwat kita, maka pagar antara kita dan neraka itu telah kita cabut. Demikian juga surga dipagari dengan hal-hal yang tidak kita senangi. Kalau kita cabut, kita melakukan hal yang kita senangi saja sesuai dengan syahwat dan keinginan kita, maka kita akan terhalang dari surga Allah Azza wa Jalla. Teman-teman hafizakumullah, berbicara tentang syahwat. Ya. Syahwat tentunya di sini yang dimaksud adalah syahwat yang negatif. Karena kita juga punya syahwat untuk makan, untuk minum, untuk tidur. Tetapi jika hal-hal tersebut kita gunakan untuk memperkuat raga ini beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, justru itu dianjurkan. Tetapi bagaimana kalau syahwat itu dibiarkan liar? Mohon maaf, perut punya syahwat, kemaluan punya syahwat, pikiran juga punya syahwat, tangan, kaki, hati, dan seterusnya punya syahwat. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa jiwa ini adalah ammaratum bisu, cenderung untuk melakukan keburukan, suka hal-hal yang disenangi, kecuali orang-orang yang Allah sayangi mereka, yang Allah selamatkan dari hal-hal yang melalaikan, yang menyenangkan. Hal-hal yang menyenangkan dalam tanda petik, yaitu yang berbau syahwat. Bila kita lihat mereka-mereka yang masih berkubang di dalam maksiatnya, ya, susah sekali meninggalkan maksiat. Mohon maaf, kita ambillah contoh yang paling ringan. Mohon maaf, perokok umpamanya. Ya. Itu sudah semua mengatakan, kecuali perokok ya. Rokok itu membahayakan. Semua mengatakan rokok membahayakan kecuali perokok. Sangat sulit sekali dia meninggalkan merokok. Mohon maaf, ini teman-teman yang mungkin masih merokok ya, atau siapa saja yang masih merokok. Sulit sekali keluar daripada zona syahwat itu. Belum lagi berbicara tentang keinginan untuk minum minuman keras, a'udzubillah min dzalik, atau narkoba mungkin. Ya. Ini syahwat. Kalau dilakukan akan memagari diri kita dengan surga Allah Azza wa Jalla. Ini maksud hadisnya. Akan kita bangun pagar dinding yang menghalangi kita untuk ke surga Allah Jalla wa Ala. Sebaliknya, ketaatan, amal soleh, perubahan dari yang buruk ke yang baik, dari bid'ah ke sunnah, dari syirik ke tauhid, itu butuh mujahadah, butuh perjuangan. Sebagai bukti, antum bisa lihat perjalanan hidup antum mengenal sunnah Nabi SAW ini. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada orang yang memulai berhijrah dari yang buruk ke yang baik dengan penampilannya. Bagus.
Ada yang memulai dengan membekali dirinya dengan ilmu yang cukup, penampilannya belum. Iya. Butuh perjuangan. Bahkan pengorbanan. Ya. Butuh pengorbanan. Ada yang resign dari lembaga ribawi. Ada yang mohon maaf sampai bercerai. Kenapa? Karena memang pasangannya tidak mau taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada cacat dalam agama. Umpamanya disuruh sholat dia nggak mau. Dan itu berlangsung lama. Dinasehati sudah, diberikan pelajaran. Yang penting usahanya sudah maksimal. Akhirnya berujung kepada perceraian. Kenapa? Karena salah seorang dari pasangan suami istri itu ingin memilih Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin menjaga agamanya. Dia relakan semuanya, termasuk istri atau suaminya. Apa boleh buat? Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, jika diturunkan perintah oleh Allah Jalla wa Ala, seorang mukmin itu tidak punya keleluasaan untuk memilih pilihannya. Dia harus memilih pilihan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bercerai. Dan ini kasus fakta terjadi. Apa boleh buat? Ya. Tetapi kita tidak bermaksud untuk bermudah-mudahan untuk bercerai. Ya. Artinya perubahan itu butuh perjuangan, butuh mujahadah. Kita lihat, kita sampai ke titik ini, kita bukan sedang membanggakan diri. Perubahan-perubahan terjadi dari mulai keyakinan sampai penampilan fisik. Itu kan butuh perjuangan, butuh kesabaran. Sampai di titik ini bisa jadi orang-orang banyak mencemooh kita, kawan berkurang, bisa jadi. Ya, inilah hal-hal yang tidak disenangi. Tetapi ini jalan menuju kepada surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini dikabarkan oleh Nabi SAW 14 abad yang lalu, 14 abad lebih yang lalu. Agar kita tidak merasa aneh. Mengapa kehidupan ini seperti ini? Ya. Agar kita tidak terkejut dan kaget, supaya kita tabah. Ternyata memang surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mahal sekali. Sangat mahal sekali. Sebagaimana itu dinyatakan oleh Nabi SAW. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal, dan sesungguhnya barang dagangan itu adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman hafizakumullah, seorang mukmin di dunia ini hidupnya banyak deraan dan siksaan, karena bukan ini tempat sejati mereka. Tempat mereka adalah surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Abul Bashar, bapaknya manusia memulai kehidupannya, itu siapa? Adam alaihissalam. Kesana kampung halamannya. Di sini dia hanya sementara. Oleh sebab itu seorang mukmin harus menanamkan kecintaan kepada kampung halamannya, sebagaimana fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada tiap-tiap kita, cinta kepada kampung halamannya. Ya. Tapi jalan menuju ke kampung halaman surga itu tidak mudah. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW pada hadis muttafaqun alaihi yang sama-sama kita dengarkan tadi. Sekali lagi, ini adalah ucapan dari seorang manusia yang paling jujur dan paling benar perkataannya. Kita jangan kaget nanti kalau kita temui ternyata hidup ini harus berjuang.
Menuju surga Allah Subhanahu wa taala penuh perjuangan, harus tabah di dalam ketaatan dan harus sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga harus sabar di dalam tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan diri. Nah, ini hadis pertama mengawali pertemuan kita, dan kita lanjut kepada hadis yang kedua. Baik. ثم افتتح النساء nahwan min qiyamihi Baik. Sebelum kita mensyarah hadis ini, kita ingin bertanya kepada antum. Apa kira-kira faedah dan manfaat yang bisa kita gali daripada hadis ini? Coba satu saja, yang mungkin sudah antum praktekkan, yang sudah diketahui lah. Ada yang bisa? Dari sini dulu. Dari sebelah kiri. Kita mulai dari sebelah kanan. Ini antum duduknya jauh-jauh betul, jadi dari sebelah kanan. Ada yang bisa menyimpulkan satu aja dari hadis yang panjang ini? Sebelah kanan. Kita lempar ke tengah. Baik, silakan Pak. Nabi melakukan yang dibaca tadi pada salat malam dan tahajud mumtaz. Barakallahu fiik. Ya. Ada yang lain? Sebelah sini, kiri.
Satu aja, apa yang antum pahami dan bisa simpulkan? Satu aja. Salat Nabi SAW sangat panjang. Kemudian kita mulai dari poin yang takut tertinggal nanti, yaitu lihat hadis ini baik-baik, ya. Kita langsung baca terjemahannya. Kemudian beliau berdiri lama hampir sama dengan rukuknya. Kemudian sujud dan membaca Subhana Rabbiyal A'la, dan sujud beliau hampir sama dengan berdirinya. Artinya dari satu gerakan ke gerakan yang lain, dari satu rukun ke rukun yang lain, itu durasinya hampir sama. Kata para ulama, ini dilakukan pada sholat qiyamul lail. Walaupun boleh dilakukan pada sholat wajib, tetapi bagi yang bertindak, ya, sebagai imam, hendaknya dia meringankan sholat makmumnya. Kita fokus kepada qiyamul lail, karena teks hadis ini bercerita tentang sholat malamnya Nabi SAW di luar Ramadan. Ini harus kita garis bawahi dulu. Kenapa? Siapa tadi yang menuturkan hadis ini? Siapa yang menuturkan? Abu Abdullah Hudzaifah ibnul Yaman. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyampaikan ada hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman tentang bagaimana panjangnya bacaan Nabi SAW, panjangnya sholat Nabi SAW. Kemudian juga ada kita bawakan hadis dari Ibnu Mas'ud. Ya. Nanti juga ada hadis dari Ibnu Mas'ud pada hadis berikutnya. Ini menunjukkan bahwa sebagian para sahabat turut serta sholat malam bersama Nabi SAW di luar Ramadan. Meskipun kata para ulama yang afdol sholat di luar Ramadan, sholat malam di luar Ramadan itu dilakukan sendirian, perorangan. Tetapi boleh dilakukan sesekali secara berjamaah, namun jangan dirutinkan. Teman-teman hafizakumullah, Nabi SAW ketika sholat, sujudnya dipanjangkan, rukuknya dipanjangkan, itu sama dengan bacaannya dipanjangkan. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW pada qiyamul lail. Artinya, ya, itu semua durasinya hampir berdekatan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi SAW bahwa rukuk sujud Nabi SAW itu qariban minas sawa, hampir sepantaran. Lalu jangan kita melakukan hal yang berbeda dengan dilakukan oleh Nabi SAW. Apa itu? Kita panjangkan bacaan kita atau kita pendekkan bacaan kita, lalu kita panjangkan sujud kita. Ini kita sebutkan sebagai contoh pada sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Melihat sebagian kawan-kawan itu sujudnya panjang. Padahal Nabi SAW diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini khafifataini bainan nida'i wal iqamah min salati subh. Adalah Nabi SAW salat 2 rakaat secara ringan antara adzan dan iqamah sebelum salat subuh. Apa sifat salatnya? Ringan. Di riwayat lain, ini riwayat muttafaqun alaih, dalam riwayat lain disebutkan Nabi SAW meringankan salat tersebut sampai aku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bertanya dalam hati, hal qara'a fiha bi ummil Quran? Apakah Nabi SAW baca Al-Fatihah enggak? Saking apa?
Ringan dan cepatnya sholat sunnah qabla subuh. Ya, disunnahkan membaca setelah Al-Fatihah rakaat pertama Al-Kafirun dan yang kedua Al-Ikhlas. Kemudian seringan itu sholat jangan sujudnya lama. Ya. Kenapa jangan? Karena ini bertentangan dengan kaifiyah sholatnya Nabi SAW. Terfokus lagi pada sholat 2 rakaat sebelum fajar. Ya. Berarti memperpanjang sujud di dalam 2 rakaat sunnah qabliyal fajar itu bukan bagian daripada sunnah Nabi SAW. Jelas ini? Iya. Sebagian kita temukan memang masih belum memperhatikan atau belum sampai kepada mereka poin ini. Baik, teman-teman hafizakumullah, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwa yang sunnah dalam salat qiyamul lail itu sujud, ruku dan bacaan itu durasinya hampir sama. Ya. Itu yang sunnah. Sekali-sekali dipraktekkan secara pribadi. Ya. Kalau bacaannya 5 menit, ya rukuknya dekatlah dengan 5 menit dan begitu seterusnya. Baik, kita kembali kepada awal hadis di mana Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu bercerita bahwa beliau pada suatu malam ikut salat malam bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ini membuat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu terheran-heran. Kenapa? Bacaan Nabi SAW yang begitu panjang. Setelah kita membahas durasi salat malam Nabi SAW, ya, yang kadang Nabi SAW salat malam kurang sedikit dari 2/3 malam, kadang salatnya setengah malam, kadang 1/3 malam, sebagaimana yang Allah terangkan dalam surah Al-Muzammil. Lalu kita lihat apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Maka Hudzaifah mengatakan, "Fakultu yusalli biha fi raq'atin, famadha, fakultu yarka'u biha." Ya, antum lihat terjemahannya. Saya pernah salat bersama Nabi SAW pada satu malam. Beliau memulai dengan surah Al-Baqarah, tentu setelah Al-Fatihah. Saya berkata dalam hati, beliau akan ruku pada ayat ke-100. Ternyata tidak. Nabi SAW menyambung bacaannya. Ternyata beliau meneruskan. Maka saya berkata beliau akan membacanya dalam 1 rakaat. Ternyata beliau terus melanjutkannya. Saya berkata beliau akan ruku setelah Al-Baqarah ini. Ternyata beliau mulai membaca An-Nisa. Ini perlu kita garis bawahi. Di sini kata para ulama boleh membaca surat tidak beraturan. Walaupun pada amalan akhir Nabi SAW, Nabi SAW sholat membaca beraturan, yakni membaca Al-Baqarah, Ali Imran, baru An-Nisa. Tetapi dalam kasus hadis ini, Hudzaifah radhiyallahu taala anhu mengatakan Nabi SAW setelah membaca Al-Baqarah lanjut membaca An-Nisa. Ya, tidak berurutan. Ini menunjukkan boleh. Nanti ada imam baca An-Nas dulu rakaat pertama, kemudian rakaat kedua Al-Falaq. Antum jangan protes. Kenapa enggak berurutan tadi ya? Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Wallahu taala alam, ini boleh. Ya, walaupun kata Syekh Utsaimin rahimahullah yang dilakukan terakhir oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah berurutan. Sehingga dengan itu dinamakan surat Al-Quran itu secara berurutan. Ya, kita lanjut. Setelah kita mengetahui bagaimana apa yang dibaca oleh Nabi SAW dalam salat malamnya, kita melihat bagaimana cara Nabi SAW membacanya. Ya, ternyata beliau memulai
ternyata beliau mulai membaca surah An-Nisa dan membacanya hingga selesai. Itu kalau ditotalkan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu 5 juz lebih 1 rakaat. Ya. Baik, beliau membaca dengan tartil. Nah, itu dengan tartil ya. Tartil di sini maksudnya dengan tajwid. Setiap huruf diberikan haknya. Nah, ini sifat bacaan Nabi alaihissalam. Apabila melewati ayat yang mengandung tasbih, maka beliau bertasbih. Apabila melewati permintaan, beliau meminta. Dan apabila melewati ta'awud, beliau berta'awud kepada beliau berta'awud. Kemudian beliau ruku' dan membaca Subhana Rabbiyal Azim. Sampai di sini ya kita melihat bahwa Nabi SAW ketika sholat malam itu bacaannya selain panjang, tartil, kemudian apa lagi? Doa dan zikir bertasbih. Satu lagi, dan tafakkur. Kalau tidak, nggak mungkin Nabi SAW berhenti ketika ada permintaan surga dan Nabi SAW berdoa untuk meminta surga. Nggak mungkin itu terjadi. Itu terjadi semua. Nabi SAW berhenti di ayat tasbih dan bertasbih, berhenti di ayat ta'awud untuk berlindung. Nabi SAW berlindung kepada Allah dan seterusnya. Tidak mungkin ini dilakukan kecuali dari seorang yang bertafakkur, membacanya tafakkur, penuh penghayatan. Oleh karena itu teman-teman hafizakumullah, nanti di hadis yang berikutnya Abdullah bin Mas'ud yang jauh lebih muda dari Nabi SAW nggak kuat dia. Padahal fisiknya Abdullah bin Mas'ud itu kecil, mohon maaf. Sampai para sahabat dimarahi oleh Nabi SAW karena ketawa melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kecil seperti betis anak-anak. Nabi SAW menegur para sahabat dan mengatakan betisnya Ibnu Mas'ud ini lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Karena dia berjalan, digunakan untuk berjuang di agama Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud dalam hadis nanti yang berikutnya kita akan temukan, dia tidak kuat. Padahal usianya jauh lebih muda dibandingkan Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa, ya sekali lagi kita pernah katakan juga, yang membuat seorang kuat beribadah, bertahan untuk istiqomah itu bukan soal kesehatan fisik dan kekuatan fisik. Melainkan apa? Al-mu'minu al-qawi. Mukmin yang imannya kuat. Keimanan yang menjadi penopangnya, motivatornya, ya motor penggeraknya itu keimanan. Kita bawakan contoh-contoh para salaf bagaimana mereka bertahan dengan sholat satu kaki dari mulai habis isya sampai sholat subuh, teman-teman. Ya, kita bawakan kembali. Yaitu daripada Wahab ibn Munabbih. Beliau berkata atau dikatakan bahwa Wahab bin Munabbih ini ishrina sanah lam yaj'al bainal isya'i was subhi wudu'a. 20 tahun tidak pernah ya menjadikan bainal isya'i was subh wudu'a. Tidak pernah berwudu di waktu subuh, maksudnya dia sholat subuh dengan wudu di waktu isya. Kalau begini maknanya apa? Malam-malam dia ngapain? Beribadah. Setidaknya menjaga kesucian wudunya, menjaga toharonya. Luar biasa. Awak itikaf satu malam aja tidak pernah praktik seperti ini. Allahumma musta'an. Isruna sana teman-teman hafizakumullah. 20 tahun. Ya. Sebagian mereka 40 tahun tidak pernah
tertinggal takbiratul ihram. Kita 5 waktu aja payahnya luar biasa untuk tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Luar biasa teman-teman. Ya. Kemudian juga masih daripada Wahab rahimahullah, beliau berkata, rubbama shallaitu subha biwudu'il adamah. Aku sering sekali sholat subuh itu dengan wudu sholat isya. Sering sekali, bukan sesekali. Sering sekali, bukan sesekali. Kita cobalah sekali. Ya. Teman-teman hafizakumullah, semua kita adalah orang yang menonton sejarah hidupnya masing-masing. Itu akan diputarkan di depan kita. Kita yang akan menontonnya. Ya. Maka buatlah kehidupan kita ini penuh dengan amal soleh, supaya kita ridho nanti menontonnya di depan kita begini. Kita lihat itu diputar dari awal sampai akhir. Catatan amal itu akan dibacakan di depan kita. Ngeri kan? Semoga Allah Jalla wa'ala menolong kita untuk berjibaku, bermujahadah dalam beramal soleh. Kita sambung setelah adzan isya dikumandangkan.
Baik, kita lanjut. Nah, ternyata lama ruku beliau hampir menyamai berdirinya. Kemudian beliau membaca Sami'allahu liman hamidah dan membaca Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Kemudian beliau berdiri lama hampir sama dengan rukuknya. Dan kemudian sujud dan membaca Subhana Rabbiyal A'la, dan sujud beliau hampir sama dengan berdirinya. Kita garis bawahi ruku, sujud, ruku, i'tidal dan sujud Nabi SAW itu durasinya hampir sama. Dan itu tidak jauh beda dengan berdirinya Nabi SAW. Lalu apa sih yang dibaca oleh Nabi SAW dalam ruku'? Antum tadi mendengar apa yang dibaca oleh Nabi SAW dalam ruku'nya, yaitu Subhana Rabbiyal Azim. Ya kan? Garis bawah itu. Masa Nabi SAW membaca Subhana Rabbiyal Azim itu sepanjang membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa? Bagaimana caranya itu? Makanya para ulama mengatakan bagian yang disunnahkan dalam ruku' ataupun sujud itu mengulang-ulang tasbih. Maknanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Nabi SAW mengulang-ulang tasbihnya di sana, di ruku' dan di sujudnya, tidak membacanya satu kali saja, ya, mengulang-ulangnya karena durasi ruku' dan sujud itu cukup lama. Kita simak apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, seorang pakar fikih dari mazhab Hambali. Ibnu Qudamah ya sangat terkenal sekali dalam kitabnya Al-Mughni yang sangat fenomenal juga, kitab fikih rujukan di dalam mazhab Hambali khususnya, dan di dalam fikih muqaran, fikih perbandingan mazhab pada umumnya. Ini salah satu kitab rujukan dan kitabnya besar. Ya. Ana punya itu yang 15 jilid. Luar biasa ini kitabnya. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Al-Mughni tersebut, wa yaqulu subhana rabbiyal azim salatan wa huwa adnal kamal wa in qala marratan ajza'ahu. Kalau dibaca Subhana Rabbiyal Azim pada ruku' 3 kali atau Subhana Rabbiyal A'la pada sujud 3 kali, maka ini adalah derajat sempurna yang paling bawah. Gimana membahasakan itu? Sempurna tapi paling bawah. Ya, semoga antum paham lah. Ana juga bingung menerjemahkannya seperti apa. Derajat sempurna yang paling rendah. Wa in qala marratan ajza'ahu. Kalau dia baca sekali saja, maka itu batasan minimal boleh. Batasan boleh yang minimal. Artinya kalau tidak dibaca berarti tidak sah. Dibaca sekali sah. Sempurna belum. Dibaca 3 kali sempurna tetapi level paling bawah. Artinya boleh membaca lebih dari 3 kali. Wallahu ta'ala alam. Jelas ya? Nah, ini disampaikan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Nah, teman-teman hafizakumullah,
Ada beberapa masalah fikih tadi kita singgung terkait masalah kaifiyah salat qabliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salat subuh atau salat fajar, kemudian bacaan tasbih, ya, itu melengkapi pelajaran kita yang memang intinya adalah kepada raqaiq, kepada menata hati. Kita belajar fikih juga, ya, kebetulan memang ada masalah fikhiyah dalam hadis yang kita bacakan tadi. Baik. Kemudian kita rangkum saja faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang kedua ini. Walau dalam syarah tadi kita telah sebutkan, tetapi kita rangkum saja. Ya, di mana Nabi SAW yang pertama beribadah dengan penuh mujahadah, kesungguhan yang luar biasa. Itu jelas sekali ya, terlihat dari bagaimana Nabi SAW melakukan salat malam. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya dan para sahabatnya di dalam surah Al-Fatah ayat 29, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kalian melihat mereka, yakni Nabi SAW dan para sahabatnya itu sujjada, ruk'an sujjada, ruku' dan sujud untuk meminta, mencari keutamaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini juga sudah kita katakan tadi, bolehnya salat malam secara berjamaah, tetapi jangan dilakukan terus-menerus. Innama yuf'alu ahyanan fi ghairi Ramadan. Kata Syekh Utsaimin di sini, dilakukan kadangkala, itu pun di luar Ramadan. Amma fi Ramadan fa inna minas sunnati an yaquman nasu fi jamaah. Adapun di Ramadan, ya, yang sunnah kata beliau adalah manusia salat dengan berjamaah, salat malam berjamaah, yaitu salat tarawih. Berikutnya, faedah yang berikutnya adalah sangat patut bagi seseorang ketika dia salat malam lalu membaca ayat yang isinya adalah meminta rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun memintanya. Ya. Kemudian jika melewati ayat berlindung daripada api neraka, maka dia pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka, dan begitu seterusnya. Kalau ada ayat tasbih, maka dia bertasbih, dan begitu seterusnya. Berikutnya, ya, ini juga kita katakan tadi, boleh mendahulukan sebagian surat dari sebagian lainnya, seperti tadi kita katakan Nabi SAW dalam teks hadis ini membaca Ali Imran, membaca An-Nisa sebelum Ali Imran. Walaupun akhir daripada praktek dari Nabi SAW, Nabi SAW membaca surah itu berurutan. Baik, teman-teman hafizakumullah, kita lengkapi satu hadis lagi saja, ya, karena ini masih berkaitan pembahasannya, dan pada hadis berikutnya itu sudah lain. Maka kalau kita lengkapi, insyaallah afdal. Baik, tafadhal akhuna. Dia ditanya,
Ya. Ini yang kita singgung tadi sedikit, bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan sebelumnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu dan juga sahabat lainnya seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah sesekali sholat malam di luar Ramadan bersama Nabi alaihi salatu wasalam, dan mereka para sahabat inilah yang menuturkan, meriwayatkan tata cara sholat malam Nabi SAW yang begitu amat panjang. Tentunya sholat yang panjang itu dilakukan dengan full mujahadah. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ini hadis muttafaqun alaihi, mengatakan hamamtu bi amrisu, aku ingin melakukan hal yang tidak menyenangkan. Ya. Apa maksudnya? Ditanya kepada beliau, yaitu beliau ingin duduk dan gak ikutan sholat karena gak kuat. Dan boleh kita membatalkan amalan sunnah karena kita tidak sanggup, ya, karena kita tidak sanggup. Bahkan kita boleh membatalkan amalan wajib, semisal puasa umpamanya, bila kita tidak sanggup untuk mengerjakannya saat itu dan menggantinya di waktu lain. Ya, teman-teman hafizakumullah, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bermanfaat dan membuat kita semakin bermujahadah, semakin berjuang untuk beramal soleh, mengisi sisa-sisa usia kita ini. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memudahkannya untuk kita semuanya. Innahu jawadun karim. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.